Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menanti-nantikan ini video-video terbaru ya dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan, supportan, semangat dari Anda. Alhamdulillah ya, menjadikan channel ini saya perhatikan grafiknya gini loh. Bukan gini lagi gitu loh, bukan rata-rata air, tapi memang ngeri banget, ke atas banget. Itu berkat dari supportan Anda semuanya ya. Dan tadi pun saya juga mendapat email dari YouTube, katanya selamat, dalam bulan ini aja saya mendapatkan 30.000 lebih subscriber ya dalam bulan ini. Jadi makanya saya ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat Anda semuanya, terutama teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung, atau menyempatkan waktunya untuk masuk ke channel Solusi Utang, sekedar nge-like atau memberikan komentar, atau benar-benar mencari solusi. Saya ucapkan terima kasih ya. Oke, seperti judul video kita yang Anda lihat hari ini, harusnya OJK suruh stop bayar pinjol legal, bukan meminta tolong turunkan bunga pinjol ya. Saya melihat ada di postingan Otoritas Jasa Keuangan di Instagram, OJK meminta semua pinjol P2P lending, khususnya yang telah terdaftar dan terverifikasi, tolong bunganya dikurangi ya. Harusnya yaitu OJK menyampaikan semua pinjol P2P lending yang telah terdaftar atau terverifikasi di stop membayar ya. Apalagi yang booming-boomingnya saat ini adalah aplikasi EasyCash ya. Itu paling banyak, dan saya juga nggak mau berbicara tanpa fakta. Saya mau berbicara melampirkan beberapa bukti yang saya temukan dari pinjol EasyCash. Dan di samping itu kita membahas juga tentang OJK meminta kepada pinjol-pinjol legal supaya mengurangi bunganya. Apakah ini fakta atau cuman cerita, atau cuman karena saat ini booming-boomingnya di berita sehingga OJK pun seakan mengangkat sebuah realita atau apalah gitu ya. Tapi sebelumnya ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel Solusi Utang. Jadi mudah-mudahan channel ini bisa selalu berkembang dan saya mempunyai media yang besar untuk kita bisa menyampaikan suara dan pendapat kita yang lebih luas lagi, dan terutama untuk mereka yang berkeinginan meminjam di pinjol, mereka mendapatkan gambaran dan bisa berpikir terlebih dahulu sebelum melanjutkan untuk meminjam di pinjaman online. Oke, ini isi dari yaitu OJK meminta pinjol legal berikan suku bunga yang murah ya. Di sini yaitu suara dari ketua OJK atau bos OJK-nya langsung, dan saya cuma munculkan gambarnya aja dan suaranya Anda boleh dengar ya. Yang sudah terdaftar terus kami tingkatkan agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, suku bunga yang lebih murah, dan juga penagihan harus tetap ditingkatkan supaya tidak menimbulkan ekses di lapangan. Dalam asosiasi digarap ya, bagaimana membina para pelaku ini bisa lebih efektif ya, memberikan pinjaman yang murah, tepat, dan tidak menimbulkan ekses penagihan yang melanggar kaidah dan melanggar etika. Anda sudah mendengar bagaimana itu ketua dari OJK menyampaikan bahwa untuk yang sudah terdaftar atau legal terus kami tingkatkan agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, suku bunga lebih murah, dan penagihan terus ditingkatkan supaya tidak menimbulkan ekses di lapangan. Penagihan terus ditingkatkan ini supaya tidak menimbulkan ekses di lapangan ini maksudnya kayak mana gitu loh ya. Harusnya OJK bukan mengimbau yang seperti ini gitu loh, cuman dipanggil satu persatu, habis itu dicerna, dibandingkan dengan fakta yang dilaporkan oleh masyarakat. Tapi kalau hanya berbicara sampai seperti ini, nyatanya EasyCash masih memberikan bunga
yang cukup fantastis dan luar biasa. Belum lagi pinjol-pinjol yang lainnya. Ya, yang saat itu booming, saat ini yang booming itu EasyCash yang paling banyak, meskipun di pinjol-pinjol lainnya juga, ya. Dan saya pun juga sudah melihat kok ada satu iklan pinjol yang bunganya sudah 0,1, tapi kita prakteknya kita belum tahu nih ya. Tapi di dalam iklannya sudah 0,1. Saya melihat kok pinjolnya. Ya, seharusnya OJK ini menyampaikan, ya sudah, Anda itu stop saja bayar pinjol legal gitu loh. Karena tidak akan mungkin sebanyak ini pinjol, harus kita benahi cara mereka yang ada di lapangan. Kalau untuk di data pusatnya mungkin bisa kita press, tapi di lapangan sulit. Ya, harusnya saya yang berada di situ kalau seperti itu, ya. Oke, habis itu asosiasi membina bagaimana para pelaku ini bisa lebih efektif memberikan pinjaman yang murah, tepat, dan tidak menimbulkan ekses penagihan yang melanggar kaidah dan melanggar etika. Kayak mana caranya OJK bisa tahu bahwa mereka tidak melanggar kaidah ataupun etika-etika. Kurang lebih seperti itu ya ke kata dari bosnya OJK, Bapak Wimbo Santoso. Ya, harusnya hal ini harus dikaji ulang. Tidak bisa sedraktis itu kalau menurut saya. Tapi kalau cuma sebatas himbauan itu tidak akan berlangsung. Makanya saya selalu bilang, sumber dari penyakit ini berada di pinjol legal, ya. Dan penyakitnya berada di pinjol ilegal. Ketika presiden melakukan pidato dia mengucapkan di dalam itu bahwa banyaknya masyarakat yang saat ini terjepit ya, atau terbebani atau tertekan gara-gara bunga pinjol dan ditambah dengan penagihan yang kurang manusiawi. Itu juga terjadinya dari pinjol legal, ya. Kalau pinjol ilegal sudah jelas ya disampaikan oleh Menko Polhukam bahwa mereka tidak mempunyai kekuatan atau perlindungan dengan bahasa hukumnya secara perdata, perjanjian yang mengikat ataupun apa, itu sudah cocok, ya. Tapi harusnya OJK PK dalam hal ini supaya masyarakat tidak berpandangan negatif terhadap lembaga otoritas jasa keuangan, ya. Ditambah pula ketika terjadi wawancara di TV, OJK membentuk dari AFPI. AFPI ketika diwawancarai seakan lempar batu sembunyi tangan, ya. Mereka minta data kapan itu terjadi, harusnya ada videonya dong, harusnya ada bukti-buktinya dong. Kalau untuk video mereka ini bermain ya via telepon, ya otomatis yang bisa ditunjukkan orang itu ya cuman screenshot. Screenshot itu ada tanggal, ada hari, ada bulan kapan itu terjadinya, ya. Jadi harus seperti itu. Tapi kalau Anda cuman seakan di sini yang disalahkan cuman si debitur, sementara kesalahan dari kreditur Anda tidak tampak, ini rumit, akan menimbulkan efek-efek negatif di tengah masyarakat bahwa OJK ataupun AFPI tidak pro ke masyarakat. Ya. Kenapa? Karena Anda membaca datanya, tapi Anda tidak memahami faktanya. Ya. Ini yang menimbulkan. Meskipun Ketua OJK sendiri menghimbau kepada para pelaku jasa keuangan atau pinjol-pinjol yang telah terdaftar atau terverifikasi di OJK untuk mengurangkan suku bunganya lebih murah, lebih efektif, lebih ini. Seakan itu apanya itu yang diucapkan gitu loh di tengah polemik yang saat ini. Ya, harusnya itu nggak terjadi. Harusnya sementara yang masih melakukan praktek-praktek yang seperti ini, kalau saya masih menemukan satu pengaduan saja dari masyarakat, saya akan cabut izin Anda. Ya. Jadi harusnya seperti itu. Dan ketika ada laporan dari masyarakat, OJK juga harus tanggap. Jangan hanya selesaikan saja secara internal. Karena ini bukan kewenangan OJK, bukan ini. Itu sudah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Lebih kalau dari saya seperti itu. Dan ditambah lagi hari ini, kenapa saya juga sempat tadi itu membaca dari nama aplikasi EasyCash yang saat ini viral-viralnya. Kemarin saya mengupdate satu video. Sebenarnya bukan hari kemarin saja ya, saya sudah banyak mengupdate video itu. Tapi yang hari kemarin saya menjumpai lagi dari satu komentar
yang yaitu seakan mereka terbebani dengan aplikasi EasyCash ya. Saya akan munculkan bukti dari komentarnya itu. Tapi di sini saya tidak memunculkan komentar-komentar lainnya ketika saya melakukan posting di Instagram ya. Cuman dari pihak-pihak yang terkait, kalau misalnya nanti ingin melihat bukti-bukti tersebut, Anda boleh langsung masuk ke Instagram saya dan lihat ocehan ataupun luapan hati dari para debitur, terutama mereka yang terjebak di EasyCash ya. EasyCash uang masuk 7,5 juta yang harus dibayar 15 juta. Bukannya membantu tapi bikin sengsara. OJK simak ini baik-baik. Kalau memang ruang pengaduan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan sudah tidak berfungsi lagi, mungkin Anda bisa mendengarkan ucapan saya ini ya. Komentar terbaru dari atas. Oke. Kalian masuk ke channel Pak Medi Broni udah betul, dia akan membantu kita. Saya juga pernah galbay, tapi berkat channel Medi Broni semua terselesaikan. Makasih Pak. Itu komentar yang pertama. Yang kedua, saya gagal bayar juga di EasyCash udah 2 tahun. Pinjam 1 juta yang masuk 690.000. Tempo sebulan aturan jadi 1 juta lebih. Terakhir saya buka setahun yang lalu jadi 2 juta lebih. Terus nggak berani lagi buka, aplikasinya udah capek gali lubang, nggak mau ngutang lagi. Kalau sudah ada uang pengen lunasi. Minjam 7 juta di EasyCash, cairnya 6,3, balikinnya 12,5 juta. Tenor 12 kali per 15 hari. Sebulan 2 juta, berarti per 15 hari itu 1 juta. Ya, ini minjamnya cuman 6,3, balikinnya 12,5 ya. Semoga aja DM saya dibuka. Oke. Ini dia tagkan untuk OJK, Wimbo di OJK. Silahkan lihat review orang korban pinjol ini yang legal loh, jadi dibawa kendali lembaga Anda. Tolong ditelan baik-baik sesuai arahan Pak Jokowi terkait bunga yang mencekik. Tolong bahas konten EasyCash yang kena tipu bang, apa yang harus dilakukan. Anda yang kena tipu gara-gara EasyCash atau orang mengatasnamakan EasyCash atau tentang double penagihan, jangan membayar. Ya. Ini mana lagi nih? Berhenti bayar memang keputusan sulit, tapi yang mau gimana lagi ya, udah nggak punya duit, mau dipaksain kayak apa juga nggak punya duit nantinya. Oke, kita lihat yang ini aja ya. Saya bang pinjam 7,5 juta, kembalikannya 15 juta juga, sebulannya harus 2 kali bayar. Gila gitu, 15 per 15 hari sekali itu dibayar, balikinnya sampai 15 juta ya. OJK bunga pinjol mana yang dimintanya untuk murah gitu ya. Saya nggak munculkan ini komentar yang saya baca ini. Suami ambil 5 juta, cair 4,7 juta, ngelunasinya 8 juta lebih. Jadi setiap 15 hari ditagih 1.060.000 selama 4 bulan. Ini bukannya membantu, pas biaya orang sakit malah mau bikin mati orang. Sampai sekarang saya dikejar-kejar DC-nya. Ayo OJK boleh tanggapin ini. Ini mana lagi, Pak? Pokoknya banyak. Saya juga korban EasyCash, alamat juga saya ada yang salah dan terus tiba-tiba ada pilihan pengajuan apa-apa terus ada uang masuk 2.250.000. Setelah baca lagi itu totalnya 2.500.000, tapi ada admin dan lain-lain itu dipotong 250. Sekarang harus membayar sekitar 3.330.000 dengan tenor 2 bulan. Ayo OJK boleh ini ditanggapi ya. Karena saya melihat, saya bandingkan, Ketua Satgas Waspada Investasi meminta pinjol untuk memberikan bunga yang seringan-ringannya. Ini apakah sudah yang seringan-ringannya atau yang sebesar-besarnya? Ini bertanya, kemana saya kirim buktinya bang? Saya mau kasih bukti DC mengancam yang menurut saya itu parah sekali, APK merah. EasyCash dapat limit 6,5 juta yang ditransfer 5,8.
saya harus mengembalikan 10.062.000 pembayaran dalam 8 periode. Dalam 1 bulan pembayaran 2 kali 1.257.700. Saya baru pembayaran kedua dan pembayaran yang ketiga. Galbay udah telat 5 hari dan tagihannya sudah 2.566.690. Puyeng. Ayo OJK, sebanyak ini komentar, jangan OJK anggap sampah aja ini. Ini fakta yang terjadi, ya. Bukan data yang sedang dikoreksi atau data yang sedang disetting dengan penuh dramatis yang begana begini. Bukan, ini fakta yang terjadi di masyarakat. OJK boleh cek ruang pengaduan yang ada di OJK. Dan teman-teman semuanya yang juga nonton, laporkan EasyCash kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dan bukti dari pelaporan Anda tolong di screenshot dan kirimkan ke email saya, medibroni091@gmail.com. Saya pengen lihat tanggapan OJK ketika Anda melaporkan EasyCash lengkap dengan bukti-bukti yang telah Anda laporkan. Dari kemarin nunggu yang EasyCash bang, saya di tempat saya banyak yang terjerat pinjol entah legal ataupun ilegal. Nah, tiap nonton YouTube abang banget kan iklan EasyCash dengan tenor yang lumayan lama dan bunga rendah plus sudah legal dan berizin. Akhirnya saya download lah. Karena saya penasaran dengan banyaknya orang bermasalah dengan pinjol seperti biasa, lengkapi semua data ini. Di situ saya buat pengangguran dan hanya dapat uang 1 juta 1 bulan. Nah, tiba-tiba dapatlah SMS masuk verifikasi berhasil, langsung dapat limit 4 juta. Ada klik lanjutkan, saya masih penasaran karena ingin tahu apa yang ditawarkan, bunganya sama atau tidak, dan tenornya sama atau tidak. Tiba-tiba tanpa ada pemilihan apapun, uang cair ke rek saya. Itu saya terkejut dan langsung cek chat CS-nya. Dan itu posisi uangnya masih dalam proses, belum masuk ke rek. Saya ajukan refund, ditolak. Sampai saya blokir m-banking saya, pas uang masuk pun saya telepon lagi CS-nya, mau balikin itu uang tetap ditolak. Tiba-tiba barulah ada rincian yang harus dibayarkan. Saya terkejut karena tenornya 15 hari sekali, bayar bunganya luar biasa. Wah, ini selain dijebak penipuan juga kan bang. Jadi saya hanya balikin uang yang udah dia transfer ke saya. Saya pembayaran 1 kali lagi itu udah bunganya doang. Saya nggak bayar lagi deh. Yang penting pokoknya udah saya bayar. Dan itu juga lebih dari yang dia transfer ke saya. Tiap hari saya di chat. Kalau baik-baik chatnya pasti kami dari EasyCash. Kalau mengancam nggak bilang dari EasyCash. Tapi untungnya saya nggak pinjam online apapun selain itu doang. Jadi itu orang EasyCash yang chat buat tag yang jelas. Oke. Aku minjam 6 juta, terima 5,4, galbay 65 hari, sekarang tagihan jadi 15 juta. Yuk OJK. EasyCash saya juga ada nih dan benar-benar bunganya mencekik, ansurannya pun per 15 hari. EasyCash memang isinya penipu semua, pantas gampang banget langsung di ACC dengan limit yang tinggi, ternyata cuman mau memeras dan menipu. Katanya ada double pencairan, suruh balikin habis, dan dibalikin uangnya yang tidak terterima, lagi ditagih masih ada. Di tagihan masih ada. Benar-benar permainan mereka sangat licik, kenapa mereka aja yang digrebek biar pada insaf. Pinjam 20 juta, kembaliinnya 60 juta selama 36 bulan, mampus nggak tuh bayarnya? Betul banget, pinjam 4.500.000 masuk 4.050.000, total keseluruhan pinjaman jadi 6 juta. Lebih banyak 6 kali ansuran, terus mau ngelunasin pokoknya aja nggak mau, padahal udah berjalan 2 kali pembayaran. Sisa 4 kali, EasyCash tetap ngeyel suruh bayar cicilan sesuai aplikasi. Ketika buka aplikasi buset dah, seharusnya bayar 1.100.000, 200 perak jadi 2 juta lebih. Nyiksa banget, niat hati mau ngelunasin pokoknya malah mencekik dan keputusan saya galbay. Ayo, dan ini masih banyak lagi. Ini totalnya komentarnya semuanya 385 komentar ya. Kalau yang penasaran Anda boleh masuk ke Instagram saya @medibroni, lihat postingan saya dan baca semua komentar yang ada. Bukan hanya cerita yang diucapkan orang itu, tapi fakta yang terjadi sama mereka. Dan OJK kalau memang ingin meminta bunga yang sekecil-kecilnya diterapkan oleh
pelaku usaha jasa keuangan yang telah terverifikasi, tolong dilirik juga pengaduan demi pengaduan yang masuk, terutama EasyCash yang saat ini sedang gencar-gencarnya dan sedang gila-gilanya bunganya. OJK jangan tutup mata dan jangan pura-pura tuli. Dengarkan rintihan mereka, ini fakta terjadi di kehidupan sehari-hari, bukan data yang hanya disetting dan diperbaiki ketika melakukan laporan. Ya, jadi mungkin dari saya cuman itu aja. Mudah-mudahan OJK mendengarkan suara kita hari ini. OJK jangan hanya diminta bunganya yang kecil, kalau bisa stop bayar pinjol legal untuk masyarakat khususnya yang terjebak di EasyCash ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.